Bismillahirrahmanirrahim. Adalah zaman fitnah, dan inilah dia fitnah akhir zaman. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, dalam fitnah akhir zaman tentu saja yang kita maksud terjadi pada fase keempat ini, di mana pada fase keempat ini dukhan akan menyelimuti bumi 40 hari 40 malam. Setelah itu Dajjal pun muncul. Inilah dia puncak daripada fitnah. Lalu Nabi Isa turun membunuh Dajjal, salib dihancurkan, Yahudi dihabiskan, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Barulah Ya'juj Ma'juj muncul. Singkatnya, Allah habisi Ya'juj dan Ma'juj ini. Barulah bumi ini 7, 8 atau 9 tahun aman sesaat, khilafah Islamiyah tegak dalam masa itu, kemudian tutup buku umat Islam di muka bumi. Siapa umat Islam yang mampu mempertahankan imannya lewat dan gol dengan ujian terberat, yaitu Dajjal muncul, maka dialah yang akan ikut wafat dengan serentaknya orang Islam wafat satu bumi. Tapi siapa orang beriman atau orang Islam yang tidak mampu mempertahankan Islamnya ketika Dajjal muncul, maka pertanda dia tidak akan ikut diwafatkan Allah pada tanda besar kiamat yang ke-7. Dia akan ikut menyaksikan kejadian yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ibarat Allah yang kami muliakan, pada fase keempat ini diistilahkan dengan fase-fase fitnah, sehingga para ulama ahli hadis memuat dalam kitab-kitab hadis mereka dengan kitabul fitan. Kenapa? Karena pada fase ini bersatunya seluruh kubu-kubu kesesatan, seluruh setan-setan jin, setan manusia bersatu, bersof-sof dalam rangka menghancurkan Islam dan memperbanyak calon penghuni neraka dari umat Islam. Ini fase keempat. Hanya fase keempat ini terjadinya. Sangat berat, Pak. Ini fase fitnah yang berlapis-lapis. Umat Islam bukan hanya diruntuhkan dengan pemikiran-pemikiran kacau yang menyesatkan, belum lagi kaum munafikin yang bangkit karena tidak adanya khilafah yang melindungi pemahaman, yang melindungi pemikiran dan ideologi Islam. Kaum munafikin juga berbaris-baris, bersof-sof dalam rangka menghancurkan Islam dan memurtadkan kaum muslimin. La haula wala quwata illa billah. Fase keempat memang fase di mana kubu kesesatan memperbanyak calon penghuni neraka, dan mereka berhasil. Pada fase ini banyak yang murtad. Seperti kata Rasulullah, paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya masih beriman, besok paginya sudah kafir. Demi dunia mereka rela menelantarkan agamanya, membuang agamanya. Pada fase ini ibarat Allah, tekanan hidup menjadi-jadi karena ekonomi yang terus merosot tajam, harga-harga barang menjadi naik, kemudian nanti pada puncaknya pangan susah didapat di mana-mana. Pakan pangan susah didapatkan di mana-mana, kekeringan terjadi di mana-mana, air juga tidak didapatkan, hewan ternak mati bergelimpangan, tanam-tanaman pada mati seluruhnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, pada saat itu orang yang paling kuat iman sekalipun, kata Rasulullah, akan melewati kuburan dan dia sangat iri dengan orang-orang yang terlebih dahulu sudah meninggal. Dan dia berharap kalau dia juga ada di dalam tanah, karena hidup di atas tanah teramat sangat berat. Ini adalah tekanan hidup yang teramat sangat berat pada fase keempat ini. Dan soon, insya Allah, very very soon, sangat-sangat dekat, ini semua akan berlaku. Dan juga kezaliman merajalela di seluruh bumi. Seluruh penguasa berlomba-lomba melakukan kezaliman. Seluruh para pemimpin, para ulama, para tokoh, para bos-bos, majikan-majikan berpihak kepada kezaliman, dan mereka tidak lagi takut kepada Allah. Orang yang miskin semakin tambah miskin, orang yang terjebak dalam hutang makin terlilit dalam riba, dan seterusnya. Kezaliman merata di mana-mana, sulit nak lepas dari jaring-jaring laba-laba.
Ibarat Allah yang kami muliakan, pada masa ini orang yang imannya lemah tanggung, orang yang Islamnya banyak bergelimang dengan dosa, putus asa untuk hidup. Putus asa untuk hidup, sehingga akan ditemukan kisah kedepannya banyak manusia yang masih tersisa hidup nih, banyak manusia yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Saking beratnya beban hidup dan beratnya kezaliman yang dirasakan, susah nak mencari keadilan. Orang dusta dipercayai, orang jujur didustakan, orang-orang khianat diangkat menjadi penguasa dan pemimpin, sementara orang-orang amanah malah dipenjarakan atau mungkin dikucilkan, diasingkan. Ini terjadi pada masa fitnah. Kita sulit nak mencari, menuntut keadilan kepada siapa pada fase keempat ini, kaum muslimin. Ditambah lagi bencana alam yang di masa keempat ini, kata Rasulullah, akan susul menyusul di muka bumi ini. Terjadi gempa-gempa besar, gempa-gempa berat, banyak terjadi penenggelaman bumi karena longsornya gunung-gunung, karena longsornya bukit-bukit, karena longsornya jalan-jalan, karena longsornya. Dan gempa-gempa ini menyebabkan runtuhnya bangunan-bangunan. Sangat banyak terjadi di muka bumi. Kaum muslimin, ini semuanya akan terjadi dalam waktu tidak lama lagi, di mana kita ada pada fase keempat. Ditambah lagi dengan hantaman meteor yang menjadikan dukhan menyelimuti bumi. Setelah itu bumi tidak lagi memiliki teknologi yang selama ini dibangga-banggakan manusia. Bapak Ibu dapat bayangkan hidup tanpa teknologi? Dapat bayangkan hidup tanpa teknologi? Rumah sakit tidak beroperasi. Sebab apa? Semua peralatannya mengandalkan teknologi. Uang-uang kita yang disimpan di bank tidak bisa ditarik lagi. Sebab apa? Bank pada tutup seluruhnya. Teknologi sudah tidak berfungsi. Ini hadis, Pak. Rasulullah menyebutkan saat nanti Al-Mahdi muncul, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang. Albert Einstein dan Steve Jobs juga mengatakan, perang dunia ketiga kalian sudah berperang dengan senjata manual. Ternyata penyebabnya yang sudah kita uraikan secara ilmiah adalah hantaman meteor yang menghantam daratan bumi kita. Michel Penn menjelaskan bahwa akibat dari hantaman ini semua teknologi di muka bumi terhenti, bukan sesaat, tapi forever. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini menambah beratnya beban hidup. Rumah-rumah yang berteknologi tinggi menjadi tidak berfungsi. Air yang masuk ke rumah menggunakan keran. Keran selama ini bisa memindahkan air ke rumah-rumah melalui teknologi, tidak. Teknologinya sudah berakhir, maka tidak ada air yang dapat dimasukkan ke dalam rumah-rumah penduduk, khususnya yang tinggal di kota-kota. Semakin berat, Pak. Di kota-kota untuk survival semakin berat. Masih nasib baik kalau di pedusunan, di kampung-kampung masih ada yang bisa digarap, tanah masih bisa digali untuk mencari air dan sebagainya. Kaum muslimin, ini orang yang tinggal di tingkat 5, tingkat 6 di apartemen-apartemen, bagaimana nasib mereka? Lift sudah tidak berfungsi, listrik sudah tidak ada. Dapat dibayangkan kacau nak kehidupan, Pak. Dapat dibayangkan betapa beratnya tekanan hidup. La haula wala quwata illa billah. Penyakit bermunculan.